Kemudian kata Syekh rahimahullah, yuridu hadzal kalam. Ini yang dimaukan. Kemudian kata beliau apa? Wa hadza la yumkin wa la yajuz. Yang demikian tidak bisa dan enggak boleh. Coba, ini ucapan, ternyata ucapan dari ikhwan muslimin. Ucapan yang semakna dengan ini. Walaupun Ustaz Afif menyebutkan dalam silsilahnya tadi itu bahwa lafadznya nahnu du'at walasna wula. Kalau misalnya ya saya tutup dan ikhwan muslimin kan menyebutkan nahnu du'at la qudah. Kalau Ustaz Afif mengatakan nahnu du'at walasna wula, maknanya sama ya akhi. Allahu Akbar. Sejelek-jelek kias. Jadi mereka menggunakan metode apa ini? Metode kias. Mengkiaskan apa yang dilakukan dulu oleh orang Rajaiyun, Haladiyun, mengkiaskan apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain dan yang bersamanya ataupun Musa'iqah, dikesankan, dikiaskan ini sama yang dilakukan oleh siapa? Asatidah yang disebut jumhur, kan begitu. Sekarang kita tanya, apakah sama perselisihan ini, perselisihan manhajiyah atau bukan? Anda tanya. Bukan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah duduk-duduk membagi pampasan perang. Diberikan fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian. Di sana ada Aqra' ibn Habis yang juga baru masuk Islam dan mendapatkan pampasan perang yang khusus untuk para mu'allaf. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangi Al-Hasan ibn Ali, cucunya. Maka Nabi menciumnya. Mencium anak tadi. Aqra' ibn Habis berkata kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li 10 minal walad. Aku punya 10 anak. Qala ma qabbaltu minhum ahad. Aku enggak pernah mencium mereka satu anak pun. Kata Nabi SAW, fanadhara ilaih, memandang beliau dan berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Siapa yang tidak menyayangi enggak akan disayangi. Man la yarham la yurham. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan, bainama kalbun yatiqu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'atash. Ada seekor anjing yang menjilat-jilat dengan lidahnya pasir karena kehausan. Dan gak ada air. Pasir dijilat-jilat. Kada yaqtuluhul 'atash. Hampir mati anjing ini kehausan. Idra'athu baghi min baghaya Bani Israel. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang baghaya, salah satu dari baghaya Bani Israel, pelacur Bani Israel. Fanaza'at muqaha, dia lepaskan selopnya. Selop ya, sepatu perempuan. Fasaqatuhu, dia turun ke sumur. Dia ambil air. Karena anjing tadi enggak bisa turun ke sumur. Fasaqathu faghufira laha, maka beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksud tadi. Mungkin secara zahir mereka berkata, dasar wanita pelacur, begini. Ternyata, dengan perbuatannya itu, ghufira laha, Allah ampuni dia. Ada yang pulang ke rumahnya menangis dalam salatnya. Dan mengatakan, aku tidak ingin yang seperti ini ya Rabbi. Yang kamu, saya, semua tidak tahu. Allah yang akan menghisab dia. Allah yang akan menghitungnya. Kita hanya bisa menasehati dan mengajak, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, tinggalkan pelacuran, tinggalkan keharaman, tinggalkan zina. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nasihat. Nana du'at lal qudat.
Kita ini pendakwah, bukan pemvonis. Duat dari kata da'i, mengajak. Qudha dari kata qadhi, memutuskan. Kamu dihukumi sekian, kamu dihukumi sekian. Itu bukan urusan kita. Barakallahu fikum. Nasihati, ajarkan. Nasihati, ajarkan. Oh, preman. Jangan dibantu. Maksudnya jangan dibantu. Jangan berikan uang pada dia. Kan nyeberangkan, nyetopkan. Kan dikasih uang tuh. Jangan, nanti dipakai khomer sama dia. Enggak salah. Apakah itu yang diajarkan? Sikapilah dengan sikap yang baik. Kalau perlu dikasih lebih. Sehingga dia tahu. Orang ini orang-orang baik. Dan dakwahin dakwah-dakwah baik. Sungguh satu elep. Dari terminal. Dulu. Mungkin kalau orangnya masih ada. Dia ingat. Dari terminal. Orang-orang semua. Preman yang satu gundul. Yang satu gondrong. Yang satu tatoan. Datang ke pondok bertanya. Ahlan wa sahlan. Disambut dengan gembira, dijawab pertanyaan-pertanyaannya, bahkan minta pengajian dalam rangka. Ya namanya orang awam, dalam rangka apa ya waktu itu Isra Mi'raj atau apa. Ya. Insya Allah, tapi tidak usah dalam rangka. Kajian umum aja lah. Ya. Oh ya nggak apa-apa, kajian apa aja. Kita baru menyampaikan tauhid. Saya masih ingat kitabnya waktu itu. Kitabnya Syekh Muhammad Jamil Zainu, Berkatun Najiyah, baru mengenalkan tauhid. Tidak berkata, cukur rambutmu, hapus. Belum sampai ke sana, masih kelas awal. Tauhid. Sudah mereka cukur sendiri, sudah mereka berkata gimana ngilanginnya. Artinya apa? Yang mungkin bayangan kita, gak mungkin dia akan menerima dakwah ini. Ternyata menerima dakwah ini. Barakallahu fikum. Sehingga jangan vonis, tetapi usahakan dan upayakan. Ajak semua. Kajian, ini lagi. Besok pengajian lagi di sana, ini lagi yang datang. Besok lagi pengajian, ini lagi yang datang. Ya Alhamdulillah sih bersyukur, Masya Allah semangatnya. Tapi bukankah kita berkewajiban pula mengajak mereka-mereka yang awam, bahkan mengajak mereka-mereka yang ahlul kitab, kajian tentang bagaimana kesalahan dan apa saja penyimpangan, kekufuran yang ada pada Nasraniyah, agar mereka paham. Ya. Kalau engkau kenal Allah, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Marilah kemari, wahai ahlul kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Alla ta'budu illallah. Yaitu jangan beribadah kecuali pada Tuhan Allah saja. Mereka kan pelat menyebutkan Allah dengan Allah. Itu kami menyebutnya Allah. Tetapi sama yang dimaksud. Mari, kamu dan saya sepakat untuk menyembah Allah saja. Yang kalian sebut Tuhan Allah saja. Jangan menyembah yang lain. Bukankah kalau demikian maka dia adalah tidak mulia kalau ada saingnya. Ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Yang namanya kemuliaan itu satu. Yang namanya ilah adalah satu. Yang paling tingginya, yang paling mulianya, pemilik segala sesuatu. Dakwahi mereka juga. Karena dakwah ini indah. Dakwah ini merata. Dakwah ini meluas. Mengajak kepada semua pihak. Barakallahu fikum. Kalau tadi wanita yang punya rahmat, menyayangi seekor anjing yang hampir mati kehausan, diampuni dosanya. Sekarang sebaliknya, wanita yang tidak punya rahmat, kejam, disebutkan dakhalatil mar'atun nar. Rawahul Bukhari ini. Seorang wanita masuk neraka. Fi hirratin, hanya karena satu ekor kucing. Rabataha fala tut'imaha, dia ikat kucing itu dan tidak diberi makan. Walam tada'aha ta'kul min hashashil ard, tidak dibiarkan kucing itu lepas untuk mencari makanannya sendiri dari hashashil ard, dari apa yang ada di muka bumi. Masuk neraka karena kejam terhadap kucingnya. Diikat tidak diberi makan, dikurung tidak diberi makan.
Pilih salah satu. Kalau engkau memeliharanya, mengikatnya, mengurungnya, beri makan dia. Beri kecukupan padanya. Kalau engkau tidak mampu beri makan, lepaskan dia. Biarkan dia mencari min khasyasil ard. Dari makanan-makanan yang ada di muka bumi, biar dia cari sendiri. Tetapi ini la hada wa la hada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil mar'atun nar fi hirratin. Seorang wanita masuk neraka karena kucing yang dia ikat dan tidak diberi makan dan tidak pula dilepas untuk mencari makan sendiri. Rawahul Bukhari. Yang tadi, Masya Allah, karena rahmat kepada seekor anjing mendapatkan ampunan. Yang ini sebaliknya, karena kejam terhadap seekor kucing justru masuk neraka. Maka rahmat itu, barakallahu fikum, adalah dasar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.